Hamidin Muhammad Amin melaungkan keyakinan untuk pastikan pasukan Harimau Malaya kembali mengaum. Menjadi skuad termewah di ASEAN, tapi apa kok kalah juga? Aduh, nggak tetangga, gimana ini? Padahal skuad termewah loh di ASEAN. King Indo aja kalah mewahnya gitu. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya King Sport IDN. Ya, kenapa ini ya kok bisa-bisanya Bangladesh ya, negara serumpunnya Malaysia ini menolak ajakan Malaysia untuk laga persahabatan ya. Kok bisa ini seperti ini? Kenapa ini? Walaupun katanya sih alasannya Bangladesh ini sudah ada jadwal ya. Tapi kalau menurut saya ya, walaupun Bangladesh sudah ada jadwal pertandingan ya, persahabatan dengan negara lain, masa iya nggak ada waktu? Bukankah November ini kan waktunya panjang ya, bukan cuma 1-2 hari. Tapi kenapa mereka menolak ya? Ini kenapa ya? Ada apa ini? Atau jangan-jangan memang timnas Malaysia ini sudah nggak dianggap kali ya? Mungkin pikir mereka lebih baik mencari tim-tim kuat ya untuk menaikkan kualitas timnas mereka ya. Bisa saja seperti itu ya. Karena kan kalau alasannya ada jadwal, masa sih dalam 1 bulan jadwal pertandingannya penuh? Kan nggak juga. Sedangkan November ini kan panjang waktunya. Ini kalau menurut saya ya guys ya. Dan untuk lebih jelasnya guys ya, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun sebelum lanjut guys, jangan lupa nanti kunjungi channel King Sport IDN. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini. Kabar menarik dan mengejutkan diantaranya. Lagi-lagi dikucilkan. Malaysia ditolak Bangladesh dan Maladewa untuk laga persahabatan. Datuk Hamidin frustasi dan nekat bilang begini. Malangnya Timnas Malaysia tidak lolos Piala Asia U17 2025 gegara Laos. Fans Malaysia ngamuk dan tuntut Hamidin mundur. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Yang subscribe, rezekinya lancar. Nasib apes kembali menghampiri timnas Malaysia jelang FIFA Matchday periode November mendatang. Datuk Hamidin langsung frustasi menerima kenyataan pahit ini. Bagaimana tidak? Ajakan Malaysia untuk bertanding di laga persahabatan ditolak mentah-mentah oleh negara serumpunnya sendiri. Pasalnya, Malaysia berencana untuk menggelar pertandingan persahabatan melawan Bangladesh, Maladewa, serta Nepal dan Afghanistan. Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis Astro Sport, Zulhomi Zainal melalui akun X miliknya. Bangladesh dan Maldives tak available termasuk Afghanistan dan Nepal, cuit Zulhomi Zainal melalui akun X miliknya pada Minggu 27 Oktober 2024. Lebih lanjut, Zulhomi Zainal juga mengatakan bahwa Malaysia masih bisa menghadapi negara Asia Selatan lainnya seperti Bhutan, Sri Lanka, atau Pakistan. Negara Asia Selatan lain yang mungkin boleh dijadikan lawan Harimau Malaya sebelum bertemu India adalah Bhutan, Sri Lanka, atau Pakistan, tutur jurnalis Astro Sport tersebut menambahkan. Tentu saja, ini bukan kali pertama bagi Malaysia mendapat penolakan dari negara-negara lainnya untuk menggelar pertandingan persahabatan. Sebelumnya, Malaysia juga ditolak oleh 8 negara untuk laga persahabatan pada FIFA Matchday periode Oktober. Menurut laporan media Malaysia Makan Bola, alasan Afghanistan, Nepal, Bangladesh, dan Maladewa menolak tawaran pertandingan persahabatan melawan Malaysia karena negara-negara tersebut telah memiliki agenda pertandingan persahabatan sendiri. Nepal sendiri dijadwalkan akan menghadapi Tajikistan dan Afghanistan pada 13 dan 16 November 2024 mendatang.
Sementara itu, Bangladesh dan Maladewa akan melakoni laga persahabatan pada 13 dan 16 November 2024. Cuman 2 kali aja. Dan di mana kedua pertandingan tersebut digelar di Basundara Kings. Oleh karena itulah, Harimau Malaya masih bisa menghadapi Bhutan, Sri Lanka atau Pakistan pada FIFA Matchday November ini. Sebentar guys, ini kan sama-sama kita dengar ya. Padahal mereka itu 1 bulan ini 2 kali pertandingan persahabatan ya. Masa sih nggak ada waktu ya untuk bertanding dengan Malaysia ya? Kan kayaknya gimana gitu. Mungkin kalau 1 bulan 3 kali bertanding itu kan nggak masalah ya, 3 kali atau 4 kali kok menurut saya kan 3 kali lah itu kan nggak masalah sih. 1 bulan itu kan panjang, ada waktu jeda istirahat ya kan. Lagian kan pertandingan cuma 1 hari, masa nggak ada waktu untuk Malaysia itu kan kenapa gitu ya. Atau jangan-jangan seperti yang saya bilang tadi ya, Malaysia ini sudah tidak dianggap ya. Kan bisa jadi. Ini kalau pemikiran saya ya guys ya. Kalau kenyataannya, kebenarannya apa yang dipikirkan Bangladesh gitu atau negara lain, kita kan nggak tahu ya. Malaysia sendiri dijadwalkan akan menghadapi India pada 19 November 2024 mendatang. Diketahui Malaysia sendiri akan menghadapi negara yang memiliki peringkat FIFA yang rendah untuk bisa menambah perolehan poin di ranking FIFA mereka. Kini Malaysia duduk di posisi ke-133 di ranking FIFA. Tentu patut dinanti negara mana yang akan jadi lawan Malaysia di FIFA Matchday. Sebab jika Dion Choos Dekata mampu meraih kemenangan di laga uji coba, bukan tidak mungkin posisi Malaysia di ranking FIFA akan naik. Ya. Di samping itu, Malaysia kembali gagal mengikuti sukses yang diraih para rivalnya dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah pertandingan terakhir, Thailand, Vietnam, dan Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Thailand tampil sebagai juara grup, sedangkan Indonesia dan Vietnam menjadi bagian dari 5 runner-up terbaik. Ya. Dilansir dari laman Soha.fun Minggu 27 Oktober 2024, ada hal sangat menarik berkaitan dengan kegagalan Malaysia lolos ke Piala Asia U17 2024. Dalam laga terakhirnya, justru Laos menjadi negara yang menghancurkan mimpi Malaysia. Laos mampu menahan imbang Malaysia 2-2. Situasi ini jelas membuat fans Malaysia frustasi. Pasalnya, kegagalan ini seakan berulang apa yang mereka raih dalam Piala AFF U16 2024 kemarin. Saat itu Malaysia juga tertinggal dari 3 rivalnya. Diakui atau tidak, hal ini menjadi pukulan bagi Malaysia. Upaya mereka untuk menyamai para rival di kelompok umur pun ternyata gagal dilakukan. Kalau kita lihat memang ya, sepak bolanya Malaysia saat ini memang benar-benar lagi terpuruk ya. Sangat-sangat terpuruk. Bayangkan dari segala usia, mulai dari usia belia sampai ke senior, itu semuanya benar-benar terpuruk ya, tumbang ya. Tumbang berjatuhan satu persatu. Ya kan. Kalau kita ingat ya, dulu saat mereka bisa menahan imbang Korea itu jumawanya sudah tingkat dewa kan. Bahkan ada orang Malaysia mengatakan kalau mau sepak bola Indonesia itu maju, contoh apa, belajarlah dengan Malaysia ya. Tapi kenyataannya makin kesini malah justru mereka itu makin terpuruk ya. Nggak salah seperti yang saya bilang kemarin ya, seharusnya mereka itu harus banyak belajar dengan Inggris lah. Inggris itu kan mentornya ya, bosnya. Dan kita juga tahu ya, sepak bola Inggris kan sangat-sangat sudah termasuk dibilang salah satu tim paling kuat di dunia ya kan. Kenapa mereka nggak belajar ke sana gitu ya kan, harusnya seperti itu. Dan terlepas dari itu guys ya, kita berharap, kita sama-sama berdoa ya, supaya harapan dan cita-cita kita, timnas senior kita lolos ke Piala Dunia ya, itu bisa benar-benar terjadi dan terwujud ya.
dan itu menjadi sejarah baru bagi kita bangsa Indonesia ya. Dan sekali lagi tetap banggalah menjadi orang Indonesia. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.